Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini, yang semoga waktu yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah menjadikan amalan kita amal yang saleh. Masih kita kaji kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunanil yaumiyah, kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembahasan terakhir masih tentang sunnah-sunnah dalam sholat, yaitu zikir-zikir setelah sholat fardu khususnya. Sudah kita jelaskan kemarin bacaan-bacaan zikir setelah sholat, mulai dari istighfar, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, sampai zikir tasbih, tahmid, takbir, ya, dan beberapa caranya yang kita sebutkan kemarin. Ada 4 cara, bisa 33, ya, dan 33 kemudian 1. Ada yang 33 dan 34. Ada yang 25. Dan ada yang 10 kali. Ada yang 10. Ini cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata para ulama ketika ada ibadah sampai kepada kita, cara melakukannya berbeda-beda, maka kita pun berusaha melakukan kadang yang ini, kadang yang itu. Lalu setelah zikir-zikir tersebut, yaitu membaca ayat kursi. Ini yang terakhir kemarin kita kaji, ya. Jadi setelah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah la ilaha illallah, ya, ini menjadi genap 100. Lalu kita baca ayat kursi. Lalu setelah itu apa? Yaitu ini yang kita lanjutkan, qiraatul muawwidatain, membaca 2 ta'awud, yaitu 2 permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muawwidatain berarti surat Al-Falaq dan Al-Nas, atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan riwayat yang lain mengatakan muawwidat. Setelah baca ayat kursi, ya, membaca 3 muawwidat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, lalu Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai.
Dan ada yang mengatakan cuma muawwidatain saja, yaitu Al-Falaq dan An-Nas saja. Hadisnya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia menuturkan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidat dubura kulli shalah. Uqbah bin Amir menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku, ya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk membaca muawwidat. Ini riwayatnya atau kalimat hadisnya. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al muawwidat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk membaca muawwidat, yaitu permohonan perlindungan. Maksudnya muawwidat adalah 3 surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah ayat kursi atau setelah membaca ayat kursi. Dubura kulli salat, di penghujung setiap salat atau sesudah salat. Meskipun tadi mu'allim mengatakan cuma muawwidatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi boleh-boleh saja setelah baca zikir, subhanallah dan seterusnya sampai selesai, lalu setelah itu baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca muawwidatain atau 3 surat. Dan justru ini yang masyhur di kalangan para ulama. Kemudian kalau membaca muawwidat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini setelah salat subuh atau salat maghrib, itu para ulama mengatakan diulang 3 kali. Ya, diulang 3 kali. Kapan? Setelah salat subuh dan salat maghrib. Sedangkan salat-salat yang lain, duhur, asar, isya, itu cukup sekali. Kemudian untuk apa sih kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini, terutama di waktu fajar? Karena zikir-zikir ini termasuk nanti disebutkan pula dalam zikir pagi petang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takfika min kulli syai'. Kalau kamu baca zikir ini, yaitu membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, termasuk pula Qul huwallahu ahad, kata Nabi, takfika min kulli syai', akan mencukupimu dari segala sesuatu. Berarti kalau mencukupi maksudnya yaitu menolak dari segala kejelekan dan akan Allah cukupi segala urusannya. Sehingga berbahagialah kalau orang dicukupi segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir-zikir sesudah sholat. Dari mulai istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 sampai terakhir tadi yaitu baca An-Nas atau Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Selesai zikir sesudah sholat. Lalu habis itu ngapain? Terserah. Dia mau berdoa atau mau membaca zikir-zikir yang lain, itu sifatnya umum. Maksudnya mau dia baca Quran, mau dia berdoa, mau dia berzikir dengan zikir yang lain, maka itu terserah dia. Sehingga mu'allim mengatakan hadhihi jumlatun min sunanis shalah. Secara keseluruhan ini adalah sekumpulan dari sunnah-sunnah dalam sholat yang dianjurkan bagi orang yang sholat untuk melakukannya. Tapi ingat, pembahasan kita masih menerangkan tentang sunnah-sunnah di waktu fajar. Ya, pembahasan kita mengenai sunnah-sunnah dalam kitab ini masih pembahasan tentang sunnah-sunnah di waktu fajar.
Yang mungkin yang diterangkan pada sunnah-sunnah di waktu fajar ini bisa saja dilakukan di waktu yang lain, seperti sunnah-sunnah sholat tadi. Ya, sunnah-sunnah sholat yang kita pelajari itu bukan cuma dikerjakan di waktu fajar saja, tapi juga di saat sholat-sholat yang lain. Cuma di sini diterangkan secara jelas, secara detail, karena ini kita perlukan khususnya ketika kita sholat. Poin berikutnya, wa mimma nuhiya anhu fi hadzal bab. Poin berikutnya yaitu perkara yang dilarang dalam bab ini, yaitu dalam urusan sunnah-sunnah sholat. Ternyata ada yang dilarang, atau ada perbuatan-perbuatan yang tidak masuk sunnah-sunnah sholat, tapi justru itu malah dilarang. Apa itu? Yang pertama, al-iltifat, menoleh dalam sholat. Ketika sholat, orang harusnya menghadap wajahnya kemana? Ke tempat sujud. Dulu sering kita terangkan bahwa kalau orang sholat, maka mulai dari takbir sampai salam itu pandangan matanya tertuju ke tempat sujud, kecuali ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, yaitu pandangan mata kita tertuju kepada jari-jari kita, telunjuk kita yang kita isyaratkan. Berarti dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam, pandangan mata kita itu terus tertuju pada tempat sujud kita, tempat meletakkan wajah kita di tanah. Kecuali kalau sedang tahiyat awal atau tahiyat akhir, maka pandangan mata kita tertuju ke jari telunjuk kita yang sedang memberikan isyarat. Ini. Sedangkan kalau orang itu ketika sholat dia menoleh ke kanan, ke kiri, mungkin ke atas, ke bawah, ke samping, maka kata Nabi SAW ketika menerangkan al-iltifat fis shalah, menoleh dalam sholat, Nabi mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Yang namanya menoleh itu berarti itu pencurian dari setan. Itu dicopet oleh setan, atau setan itu mencopet dari sholatnya seorang hamba, diambil dengan pelan-pelan atau diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu kata Nabi SAW. Jadi ibarat kalau kita itu sholat sambil menoleh, ibarat kita itu punya uang, dicopet uang kita. Nah itu sholat kita dicopet, diambil oleh setan. Dengan cara apa? Dengan setan memalingkan wajah kita, bisa menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke tempat selain tempat sujud kita. Itu kata Nabi, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Itu adalah curian, copetan yang dilakukan oleh setan. Dan memang kita itu merasakan ketika kita itu tidak konsentrasi ke tempat sujud kita, kita menoleh ke tempat yang lain, maka akan fokusnya ke tempat yang lain tersebut yang sedang dipikirkan. Contohnya begini, kita jamaah saja kaum laki-laki, di depan kita ada orang yang sholat, ya, karena kita tidak di shop pertama, shop kedua, atau mungkin shop berikutnya. Di depan kita ada orang yang pakai sarung. Sarungnya macam-macam tulisannya, ada yang Wadimor, Atlas, piring terbang, botol dunia. Itu kepikir, itu saja yang sudah dekat dengan tempat sujud kita, kan tinggal naik sedikit. Apalagi kalau yang mikirkan sampai bajunya, baju batik ini buatan mana ya? Sampai dipikirkan seperti itu, berarti khusyuknya kita itu diambil, dicuri, dicopet oleh setan. Sehingga betul yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang menoleh tadi. Nabi mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi.
itu adalah bentuk pencurian yang dilakukan oleh setan dari sholatnya seorang hamba. Ini pertama, termasuk yang dilarang dalam sholat, sekalipun tidak membatalkan sholat ya, tidak menjadikan sholatnya batal, tetapi ini lawan dari sunnah, yaitu perkara yang makruh. Lalu waraf'ul basar ila sama, yang kedua mengangkat pandangan ke langit. Mengangkat pandangan ke langit ketika sholat, pandangannya tertuju ke atas. Ini aneh banget. Orang sholat harusnya pandangannya tertuju ke tempat sujudnya, ini mandangnya ke atas, berarti kan sangat jauh. Kalau yang seperti ini lebih parah lagi daripada menoleh tadi, menoleh ke samping kanan kiri atau mungkin barangkali agak sedikit ke belakang. Itu saja termasuk pencurian yang dilakukan oleh setan, apalagi ini menengadah ke atas. Maka Nabi SAW berikan ancaman. Nabi mengatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' aw la tarji'u ilaihim. Kata Nabi SAW, sungguh orang-orang itu mau berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit, atau kalau tidak, kata Nabi, la tarji'u ilaihim, pandangan mereka enggak akan kembali. Coba, ini namanya ancaman dari Nabi SAW. Sungguh orang-orang itu mau berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit, atau kalau tidak mau berhenti, pandangannya tidak akan kembali kepada mereka, yang berarti Allah kaburkan pandangannya. Atau riwayat yang lain, aw la tukhtafanna absaruhum, atau pandangan mereka akan disambar. Artinya pandangan mereka jadi kabur, hilang. Coba, ini kan ancaman namanya. Dan sudah kita pelajari kaidah, ketika ada sebuah dosa yang terdapat ancaman dari Allah atau Rasulnya, berarti dosa itu dosa besar. Maka kalau ketika sholat, pandangannya tertuju ke langit atau ke atas, ini kan jelas sangat jauh. Makanya Nabi SAW mengancam, kalau tidak mau berhenti dari memandang ke atas, berarti dia ingin agar pandangannya tidak akan kembali, pandangannya akan kabur. Berarti ini suatu dosa besar. Berikutnya yang ketiga, al-iq'a al-manhi, termasuk diantara perkara yang dilarang dan ini termasuk makruhnya sholat, yaitu al-iq'a al-manhi anhu, duduk iq'a yang dilarang. Duduk iq'a yang dilarang. Perlu kita ketahui yang namanya duduk iq'a, ya, ketika duduk di antara dua sujud, ada duduk iq'a yang dibolehkan. Ya, tulisannya hamzah atau alif, qaf, ain, alif, hamzah, iq'aun. Ya, ini duduk namanya, atau nama model duduk. Ada duduk iq'a yang dibolehkan atau yang jaiz, ada duduk iq'a yang manhi. Tentunya yang dilarang di sini yang manhi. Nah, sekarang yang dibolehkan dulu. Duduk iq'a yang dibolehkan, terutama ketika duduk di antara dua sujud. Bagaimana caranya? Menegakkan kedua kaki. Jadi kedua kaki kita dari ujung ujung jari kaki ditegakkan. Berarti telapak kakinya itu berdiri gitu ya. Itu namanya menegakkan kedua kaki. Seperti kalau orang sujud. Ketika orang sujud, kakinya diapakan? Kakinya kan ditegakkan. Nah, menegakkan kedua kaki, lalu duduk di atas kedua tumit. Jadi kakinya dalam keadaan tegak, kedua-duanya, seperti ketika sujud. Nah, cuma ketika sujud kan kepala kita di tanah atau di tempat sujud. Ini tidak, kita duduk. Sehingga yang kita duduki mana? Yang kita duduki kan tumit kita. Dalam keadaan kaki ditegakkan, kita duduk di atas
tumit kita itu namanya iq'a, tapi ini iq'a yang dibolehkan. Ya, kalau orang misalnya kadang duduknya kadang seperti itu, maka itu yang dibolehkan. Kakinya dipancalkan kedua-duanya, terus dia duduk di atas tumitnya. Ini namanya duduk iq'a, tapi duduk iq'a yang boleh. Nah, sekarang yang dibahas ini yang dilarang bagaimana? Nah, duduk iq'a yang dilarang, ya ini termasuk min makruhatis shalah atau perkara yang dilarang, yaitu yang dilarang itu pantat ditempelkan ke lantai, ya, pantatnya nempel ke lantai dan kedua betis tegak berdiri, lalu kedua tangan untuk bersandar ke belakang seperti orang capek habis olahraga barangkali. Jadi pantat di lantai, kedua betis ditegakkan lurus ke atas, ya, betisnya ke atas, kedua tangan ke bawah ke belakang untuk sandaran. Kan mungkin kadang ada orang yang habis lari-lari dia capek, seperti itu duduknya. Maka ini namanya duduk iq'a yang dilarang kalau dilakukan dalam sholat, ya. Kalau dilakukan dalam sholat ini duduk iq'a yang dilarang. Karena nggak ada duduk dalam salat seperti itu. Makanya ini yang manhiyyi anhu. Andai kata ada orang yang salatnya seperti itu, duduknya betisnya ke atas, ditegakkan gitu ya, atau lututnya di atas, ke atas sih, lalu dia pantatnya di lantai, lalu kedua tangan ke belakang untuk sandaran, maka ini adalah duduk iq'a yang dilarang. Ya, para ulama memakruhkan cara seperti ini ketika orang sholat. Kemudian waftirashud dira'aini fi sujud, termasuk yang dilarang yaitu iftirashud dira'ain, menempelkan kedua tangan ketika sujud, yaitu ketika sujud mulai dari ujung telapak tangan sampai siku nempel di tanah, di lantai. Maka ini yang dilarang. Karena Nabi SAW melarang hal ini, ya. Naha an yaftarisha ahadukum iftirasha al-kalb. Nabi SAW melarang menempelkan tangan di tanah seperti anjing ketika duduk. Anjing kan ketika duduk seperti itu, mulai dari ujung telapak tangannya sampai sikunya nempel di tanah. Nah, seorang yang sedang sholat ketika sujud seperti itu termasuk yang dilarang. Hukumnya makruh atau haram, wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas Nabi SAW menggambarkannya seperti anjing, meskipun sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Berikutnya yang dilarang dalam sholat, al-abas bi ayyi syai', yaitu bermain-main dengan apapun. Kadang orang itu dalam sholatnya bermain-main, mungkin dengan kuku-kukunya yang mungkin ada kotor, lalu dia bersihin seperti itu. Kadang ada yang dengan penutup kepalanya, atau mungkin kalau wanita dengan jilbabnya, atau mungkin dengan bajunya atau kancing bajunya, atau mungkin wanita dengan kiteknya yang ada di tangan dia bersihin sambil dia lap-lap dan sebagainya. Itu namanya al-abas, main-main dalam salat, dan itu termasuk dilarang. Kemudian wawad'ul yad fil hasirah, meletakkan tangan di pinggang, yaitu berkacak pinggang. Tentu ini bukan gerakan dalam salat, atau tidak pantas seorang salat seperti itu. Jangankan ketika salat, di luar saja, ya, di hadapan orang dia berkacak pinggang, atau orang Jawa bilang mentengkelek. Ya, dia seperti itu. Itu kalau di hadapan orang lain, kalau mungkin sendiri nggak masalah. Tidak di hadapan orang, dia mungkin sambil istirahat barangkali,
ya, lalu dia berkacak pinggang sambil memandangi sesuatu, dia sambil mentengkelek seperti itu, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau di hadapan orang lain, kan itu nggak pantas. Apalagi di hadapan orang yang sedang dia serius, dia hormati, kok seperti itu kan nggak pantas. Apalagi dalam sholat, maka tentunya itu sangat tidak pantas bagi seorang muslim untuk melakukannya. Kemudian, was-sholatu wa huwa yudafi'ul akhbasain. Perkara yang dilarang dalam sholat yaitu ketika sholat dia menahan dua khobas. Dia menahan keluarnya jalan, baik dari jalan depan atau jalan belakang. Kalau orang sholat menahan dari jalan depan, yaitu kencing, dia tahan. Dia tahan kencingnya. Atau dari jalan belakang yang mungkin BAB-nya dia tahan atau angin dia tahan, maka berarti dia menahan khobas. Kalau seperti ini berarti perkara yang dimakruhkan dalam sholat, karena akan membuat orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Dan semua orang bisa merasakan kalau panjenengan Bu lagi sholat tapi kepengin kentut, sehingga kan diempet-empet. Apalagi sudah kadang tahiyat akhir, coba gimana kira-kira? Panjenengan lagi sholat di rakaat terakhir, sedang tahiyat, kepingin kentut. Kadang-kadang orang milih, aduh eman-eman tinggal sedikit, akhirnya ditahan empet-empet kayak gitu. Maka itu termasuk makruh. Perkara yang tidak disukai dalam salat, karena membuat orang itu tidak khusyuk dalam salatnya. Akhirnya dia ngurusi, duh perutku enggak kentut, susah ditahan ini. Atau mungkin ketika imamnya agak lama, apalagi imamnya ini saya sudah kepengin kentut kok enggak selesai-selesai, sehingga dia sudah tidak konsentrasi lagi, sudah enggak khusyuk lagi. Makanya para ulama memakruhkan hal ini. Kemudian juga was-sholatu bihadratit ta'am. Salat ketika makanan sudah dihidangkan. Ketika makanan sudah disiapkan dan memang diperuntukkan untuk dirinya, maka ini juga hukumnya makruh. Berikutnya was-sholatu wa amamahu ma yulhihi an salatih. Salat sedangkan di hadapannya ada sesuatu yang melalaikan dia dari salatnya. Sedang salat tapi di hadapannya HP yang bunyi, kira-kira gimana? Ya, di hadapannya HP. Atau mungkin orang salat di hadapannya televisi yang sedang ada siarannya, ya nggak mungkin khusyuk. Sekuat imannya orang yang sedang salat, kalau di hadapannya ada sesuatu yang melalaikan, itu minimal pandangannya sudah terganggu. Belum pendengarannya, belum yang lain. Sehingga para ulama memakruhkan hal itu. Kemudian wassalatu kanakril ghurab. Salat seperti mematuknya burung gagak. Yaitu maksudnya salatnya cepat sekali, seperti burung gagak yang mematuk, tuk tuk tuk. Nah, berarti seperti itu orang yang salat. Begitu ruku langsung berdiri, begitu berdiri langsung sujud, begitu sujud langsung duduk. Kan persis seperti mematuknya burung gagak. Sehingga para ulama makruhkan. Kemudian wa burukun lisujudi kaburukil ba'ir, yaitu turun dari berdiri ketika sujud seperti turunnya unta. Bagaimana? Dalam keadaan masih berdiri, tangannya langsung turun ke depan, lalu turun kakinya baru. Padahal tangannya sudah ke depan, turun, ya seperti orang ruku, tangannya diturunkan. Panjenengan kalau ruku, kan tangannya di mana? Di lutut kan? Nah ini tangannya langsung ke depan, turun di tanah, baru turun kakinya. Atau turun lututnya, maka ini yang nggak boleh. Ya turun seperti biasalah, seperti itu. Ya. Karena ini nanti gambarnya seperti turunnya unta.
atau seperti unta yang mendekam. Berikutnya wal kalamu fis shalah, berbicara dalam sholat. Yang ini bisa membatalkan sholat kalau pembicaraan itu sifatnya sudah banyak. Kalau refleks, misalnya kejatuhan sesuatu, lagi sholat kejatuhan sesuatu, langsung dia mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang itu refleks, maka tidak masalah, tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau sampai dalam sholatnya dia berbicara, maka hukumnya bisa membatalkan sholatnya. Kemudian berikutnya musabaqatul imam, mendahului imam, mendahului imam. Kalau orang yang sedang berjamaah, dia posisinya sebagai makmum. Yang namanya makmum itu harus mengikuti imam, karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ditetapkannya imam, dijadikannya imam itu untuk diikuti. Berarti kalau diikuti, yang namanya mengikuti, begitu imam sudah takbir, sudah selesai takbirnya Allahu Akbar, sudah terdengar suara kalimat bar, maka kita langsung ikut. Itu namanya ittiba'ul imam atau bermakmum pada imam. Tapi kalau mendahului imam, hukumnya dosa besar. Karena ada ancaman dari Nabi SAW. Kalau bareng persis dengan imam, ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Dan kalau lama mengikuti imamnya, imam sudah rukuk, dia masih berdiri terus nunggu biar imamnya bangun dari rukuk, habis itu dia langsung rukuk, maka ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kalau kita kumpulkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, halatul makmum ma'al imam, keadaan makmum bersama imam itu ada 4 kondisi. Yaitu yang pertama musabaqah, kedua muwafaqah, ketiga ittiba, dan kelima ta'akhur. Yang pertama mendahului, makmum mendahului imam. Imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Imamnya belum bangkit dari rukuknya, dia sudah bangkit. Namanya mendahului, hukumnya dosa besar. 1 ini musabaqah. Yang kedua muwafaqah, yaitu menyamai, barang persis. Imamnya takbir, dia takbir langsung, dia ikut takbir berbarengan dengan imam. Imamnya rukuk, dia juga sudah rukuk bareng sama imam, maka ini tidak sesuai dengan sunnah atau khilafus sunnah. Yang ketiga ittiba, dan ini yang dibenarkan. Begitu imamnya sudah Allahu Akbar rukuk, kita langsung mengikuti. Jelas dia sudah posisinya rukuk, lalu kita langsung turun rukuk. Itu namanya ittiba, dan tidak menunda-nunda. Sedangkan yang terakhir menunda-nunda, dia terlambat, memperlambat diri. Imamnya sudah lama rukuk, dia nanti turunnya nanti. Dan yang sering terjadi apa? Ketika takbiratul ihram, banyak jamaah yang kalau takbiratul ihram, imam sudah takbiratul ihram, masih nyantai dulu di belakang. Bahkan imamnya sudah selesai Fatihah, baru dia mulai jalan. Imamnya sudah mau habis dari baca suratan, baru dia masuk. Ini namanya ta'akhur, dan ini juga khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Ini 4 keadaan. Yang sunnah cuma 1, yang lain tidak sesuai dengan sunnah. Dan yang terakhir dari perkara yang dilarang yaitu waqaftus siyabi wasya'r, bermain-main dengan pakaian dan rambut, atau membolak-balik pakaiannya. Punya baju dibolak-balik seperti itu. Atau mungkin yang punya imamah, barangkali pakai imamah dia bolak-balik, Kecuali kalau ada hajat.
Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini pun beliau lakukan di luar sholat. Ketika beliau sholat istisqa, minta turun hujan, ya, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau membalik imamah beliau, ya, yang kanan jadi yang kiri, yang maksudnya adalah supaya Allah membalik keadaan yang tadinya gersang, kering, tidak turun hujan, supaya Allah berikan hujan. Maka ini sunnah. Tapi beliau tidak melakukannya di dalam sholat. Sedangkan kalau dalam sholat, gak usah membalik-balik. Kalau panjenengan pakai cincin, gak usah maju mundur, biarkan saja. Kalau seperti ini berarti ini termasuk perkara yang disebut abas, main-main. Dan ini tadi termasuk perkara yang dilarang. Baik ada yang sifatnya haram dan ada yang sifatnya makruh. Sekarang berikutnya, sunnah berikutnya, atau yang dikatakan sunnah terakhir sebelum masuk waktu pagi. Kalau tadi ini masih waktu fajar. Yang terakhir yaitu minas sunnati al-julusu ba'dal fajri fil musalla hatta tatlu asyamsu. Termasuk sunnah di waktu fajar, setelah sholat subuh, berzikir. Apa yang dilakukan? Al-julusu ba'dal fajri, duduk setelah sholat subuh, fil musalla, di tempat sholatnya, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Mungkin barangkali wanita membantah, aku harus bar subuh urusannya macam-macam, cek. Ana sing urusan dagang, ana sing urusan masak, ada yang urusan ngurusi anak, kan gitu ya. Sehingga kadang memprotes, gimana caranya nih? Di sini mau diterangkan, ini termasuk sunnah duduk setelah sholat subuh di tempat sholat itu sampai terbit matahari. Saya bacakan hadisnya dulu. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asyamsu. Hasanan. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai sholat subuh, maka beliau duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Jadi beliau duduk di tempat sholat sampai kapan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat syuruk. Dan ini juga bisa dikatakan sholat duha. Intinya berzikir sampai terbit matahari, dan ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Mungkin yang wanita protes, ya kalau laki-laki nggak ngurusi dapur, nggak ngurusi urusan belakang. Kalau wanita gimana? Perhatikan. Ini bukan cuma dilakukan oleh laki-laki ketika di masjidnya, karena kan laki-laki sholat jamaah di masjid. Berarti selesai dari sholat subuh dia duduk sampai matahari terbit. Nah, kalau sekarang seorang wanita gimana? Wanita juga bisa, karena ini berlaku bagi wanita pula kata para ulama di tempat sholatnya. Berarti panjenengan habis sholat subuh terus duduk di situ sampai terbit matahari. Ini bagi yang aktivitasnya tidak padat. Ya, kalau bisa membiasakan seperti itu luar biasa. Berarti dia menjalankan sunnah Rasul ini. Ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa karena urusan tadi, mungkin karena urusan anak, urusan dapur, perhatikan. Insya Allah orang itu juga bisa mendapatkan pahala kalau memang dia ada niat.
Seorang muslim bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan kalau dia ada niat melakukan kebaikan pula. Jadi kalau memang ada niat, saya sebenarnya sih kepingin sekali niat tapi dalam hati ya, dan benar-benar dia ingin lakukan. Tapi ketika sudah mulai duduk, anak bangun, minta buatin susu, minta masakin ini, padahal dia sudah mulai berusaha, tapi qadarullah urusan banyak. Maka insya Allah ini, kalau memang dia itu ada niat tapi qadarullah terhalang karena banyak urusan, Allah catat pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Apalagi kalau orang itu sudah terbiasa melakukannya, andai kata suatu hari dia tidak bisa melakukannya, Allah pun akan catat bahwa karena dia sudah terbiasa melakukannya. Kan seperti itu kalau orang memang punya kebiasaan yang baik seperti itu. Tapi intinya niat itu penting, karena niat saja kadang susah ya, karena memang nggak terfikir gimana ya habis subuh, jangankan suruh duduk sampai terbit matahari, qobliyah subuh saja kadang-kadang lepas. Nggak sholat qobliyah subuh, subuhnya saja kadang-kadang baca qul huwallah. Nah, lebih parah lagi nih. Yang lebih parah lagi nggak sholat subuh, apalagi suruh duduk sampai terbit matahari. Tapi ini kan sebuah fadilah, sebuah pahala yang besar kalau orang mau melakukannya. Karena apa? Pahalanya besar. Pahalanya seperti orang yang haji. Orang yang haji dan umrah, dan kata Nabi, tamatin tamatin tamah, sempurna sempurna dan sempurna. Maka minimal niat, minimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat sebagai satu kebaikan kalau niat itu benar-benar tulus dari hati ya. Jadi bukan cuma sekedar mulutnya mengatakan aku sih kepingin, tapi hatinya enggak mengatakan kepingin. Itu berarti belum niat namanya. Kenapa? Baru mulutnya. Tapi kalau hatinya memang dia ada keinginan untuk melakukannya, andai kata Allah berikan kesempatan dan dia berusaha mau melakukannya, itu sudah tercatat. Kalau memang dia tidak melakukannya, sudah tercatat satu kebaikan. Lalu perawi hadis ini, atau dalam riwayat Imam Muslim dari Sammak bin Harb, dia menuturkan, qultu li Jabir bin Samurah, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah SAW, apakah engkau wahai Jabir biasa duduk bareng bersama Rasulullah SAW? Qala, Jabir menjawab, na'am katsiran, iya aku sering duduk bersama beliau. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghadat hatta tatlu asyamsu. Beliau tidak berdiri, tidak bangkit dari tempat sholatnya yang beliau gunakan untuk sholat ketika beliau sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu qama, ketika matahari itu terbit beliau bangkit, beliau bangun. Wa kanu yatahaddatsun fayakhuduna fi amril jahiliyah, mereka orang-orang itu pada berbicara juga mengambil urusan-urusan jahiliyah, mereka pada tersenyum, pada tertawa. Sedangkan Nabi SAW tetap berada di musholanya, tempat sholat beliau, lalu terus sampai matahari terbit baru bangun. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Dan ini merupakan suplemen makanan terbesar, suplemen atau gizi terkuat sebenarnya kalau orang mau meresapi. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sendiri mengatakan, hadza quti, ini adalah giziku, ini makanan yang paling bergizi untukku. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai seorang pemimpin perang, sebagai seorang ulama yang banyak menghadapi musuh-musuhnya, itu nggak pernah melupakan duduk habis sholat subuh sampai matahari terbit. Dan beliau mengatakan ini adalah suplemen makanan terbesar atau gizi yang paling kuat untuk tubuhku, ya ini.
Maksudnya dari sisi rohani jelas ada penopang. Meskipun kalau habis habis sholat suruk tadi nggak makan, tentunya ya beliau lapar. Tapi maksudnya ini adalah gizi untuk rohani beliau yang paling kuat ini. Karena menghadapi banyak musuh, terutama syaitan, harus punya kekuatan. Dan ini salah satu kekuatan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Termasuk pula ada hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit, yaitu Nabi SAW mengatakan fadalikumur ribat. Ya, Nabi mengatakan fadalikumur ribat, itu adalah suatu bentuk jihad. Ribat itu yaitu tinggal di tapal batas negara kaum muslimin untuk menjaga kaum muslimin dari musuh, namanya ribat. Dan ini kan seperti berjihad. Ya, orang yang duduk setelah subuh sampai terbit matahari itu nilainya seperti orang yang jihad, dia berjaga-jaga di tepi batas negara kaum muslimin, melindungi kaum muslimin dari musuh. Karena dia duduk lama di situ. Ini fadilah tentang duduk setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dan ini tadi termasuk sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang sulit ya minimal niatlah, kalau bisa usaha. Namanya juga perkara yang sunnah, kita berusaha untuk mencobanya. Lanjut. Sekarang bab yang baru, yaitu adhkarus sobah. Ini bab yang baru setelah sebelumnya tentang waktu fajar atau setelah fajar. Nah, sekarang masuk waktu pagi. Karena buku ini, kitab ini kan menerangkan tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, yang sudah kita pelajari dari mulai bangun tidur sampai waktu fajar. Maka sekarang kita masuk pada waktu pagi, yaitu adhkarus sobah, zikir-zikir di pagi hari. Zikir-zikir di pagi hari ini waktunya dimulai dari terbitnya fajar. Dikatakan di sini min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar orang itu sudah dianjurkan untuk memperbanyak zikir-zikir pagi atau adhkarus sobah. Jadi ketika muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat subuh, maka disitulah mulai waktu kita membaca zikir-zikir di pagi hari. Sampai kapan nanti akan ada keterangan dalam pembahasan tentang waktu asar. Ya, ini ada pembahasan khusus tentang waktunya, pembagian waktu. Cuma yang harus kita perhatikan, yang namanya zikir di pagi hari ini sangat diperlukan oleh setiap muslim. Kenapa kita disuruh membiasakan untuk membaca zikir-zikir di waktu pagi dan petang, atau yang disebut dengan adhkarus sobah wal masa, zikir-zikir di pagi hari dan di waktu petang? Karena pertama, yang namanya zikir-zikir ini merupakan seperti benteng. Ya, hisnun hasin, benteng yang kokoh yang akan membentengi kita dari gangguan-gangguan musuh-musuh kita, terutama syaitan. Jadi zikir ini membentengi diri kita, membentengi diri kita dari musuh-musuh kita, yaitu syaitan. Ini pertama. Dan nanti akan ada bedanya orang yang biasa zikir di pagi hari dengan yang tidak biasa. Mungkin setan-setan terutama dari bangsa jin mudah mengganggu manusia yang tidak mengawali pagi harinya dengan zikir-zikir, atau juga sore harinya. Ini pertama. Makanya biasakan. Karena kita tidak ingin setan mengganggu kita, baik mengganggu jiwa kita, ya, mengganggu agama kita, juga kita tidak ingin setan mengganggu fisik kita. Salah satu caranya membentengi diri kita yaitu dengan zikir. Insya Allah agama kita juga semoga bisa selamat, dan fisik kita, ya, jasmani kita juga semoga tidak diganggu oleh syaitan. Lalu yang kedua,
Yang namanya zikir itu bisa menjadikan hati itu lapang. Insyirahus sadr. Hati itu jadi lapang kalau kita mengawali aktivitas pagi kita itu dengan zikir. Allah sendiri mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan jiwa mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Ini manfaatnya. Dada kita lapang, jiwa kita lapang, hati kita tenang. Serta nanti juga akan disebutkan dalam masing-masing zikir-zikir di pagi hari ini fadilah-fadilahnya. Jadi masing-masing zikir-zikir yang akan kita sebutkan dari mulai pagi hari ini, ya, akan disebutkan bacaan-bacanya apa, serta fadilah-fadilahnya yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita mulai dari zikir pagi dan bisa juga dibaca di petang hari. Yang pertama, ya, adkarus sobah. Sebenarnya ini bukan cuma dibaca di pagi hari. Para ulama sering menggabungkan adkarus sobah wal masa. Zikir-zikir pagi hari dan sore hari. Tapi karena ini pembahasannya waktu pagi, tidak masalah, adkarus sobah. Apa saja? Yang pertama, bacaan zikir di pagi hari. Yang pertama yaitu bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini insya Allah sudah sering dihafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada kalimat yuhyi wa yumitunya, tapi ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 10 kali, nanti dibaca pagi hari itu 10 kali. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 10 kali di pagi hari, kata Nabi, kutiba lahu biha mi'atu hasanah, maka Allah tuliskan untuknya 100 kebaikan. Karena kan tadi bacanya 10 kali, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Makanya Allah tuliskan untuknya 100 kebaikan. Ternyata tidak cuma itu saja. Wa muhiyya anhu biha mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 kejelekan. Ya, bukan cuma kebaikan ditulis 100 pahala, 100 kebaikan. Ternyata tidak. Allah hapus darinya 100 kejelekan. Ternyata masih ada lagi. Wa kanat lahu adla raqabatin, dan dia mendapatkan pahala sebanding dengan membebaskan budak. Ini yang ketiga. Ya. Pertama tadi diberikan atau dituliskan pahala 100 kebaikan. Lalu yang kedua dihapus darinya 100 kejelekan. Lalu diberikan pahala sebanding dengan membebaskan budak. Serta yang keempat fadilahnya wa hufidha biha yauma idzin hatta yumsi, dan akan dijaga pada hari itu sampai sore harinya. Artinya Allah akan jaga, Allah akan lindungi sampai sore hari. Dan juga kata Nabi SAW, wa man qala misla dzalika hatta yumsi kana lahu mislu dzalik. Orang yang juga mengucapkan doa ini, zikir ini di sore hari, dia juga akan mendapatkan pahala yang sama ketika dia membacanya di pagi hari. Ini yang pertama nih. Selesai sholat subuh dan selesai dari zikir-zikir yang disunnahkan berkaitan dengan sholat subuh, kan sudah kita terangkan. Maka terserah mau memulainya dari mana atau dari kapan. Mungkin habis salat subuh duduk, daripada duduk ngapain sih ya. Nah, bisa saja orang baca Quran, bisa saja orang berdoa, kan gitu.
Nah, kalau ingin memulai zikir di pagi hari, ya juga dibolehkan. Bacaan yang pertama tadi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ini. Dan tadi fadilah-fadilahnya. Ada 4 fadilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Bayangkan cuma baca 10 kali. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahim. Allah itu Maha kasih sayang, sehingga Allah berikan pahala yang besar. Tinggal kita itu ketika mendengar fadilah yang begitu besar, tertarik atau tidak. Satu saja, misalnya membebaskan budak. Baca 10 kali sama seperti membebaskan budak. Yang namanya budak itu kan nilainya tinggi, ya. Semurah-murahnya budak sih berapa barangkali, ya. Di dunia ini kan harganya mahal jelas. Lebih mahal dari kambing, lebih mahal mungkin dari sapi. Tapi itu bisa kita dapatkan dengan baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tertarik atau tidak? Nah, tinggal permasalahannya kita ini. Kenapa kok kita itu tidak tertarik? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Nabi sudah menerangkan ini targhib, dorongan. Kenapa belum tertarik? Karena kurangnya iman. Karena orang itu maunya yang nampak di depannya. Kalau baca 10 kali kasih 10.000, kayaknya rebutan. Daripada gelenter, geblek, ya. Daripada kerja sampai sore saja cuma dibayar 25.000 atau mungkin 30.000 bagi yang kuat. Ini kalau diberi pahala 10.000 saja setiap hari, orang berlomba-lomba. Tapi ketika diberi pahala yang lebih besar dari itu karena belum nampak, maka tinggal kekuatan iman yang mendorong. Kalau ada kekuatan iman, dia berusaha melakukannya. Tapi kalau tidak, berarti imannya memang butuh dipupuk sehingga bisa lebih semangat. Ini pertama. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 1. Yang kedua, yaitu membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil lailati wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adabil qabr. Tapi kalau ini dibaca di pagi hari begini membacanya. Membacanya bukan amsayna, tapi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Ini yang kalau dibaca di pagi hari. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adabil qabr. Kita perhatikan artinya dulu. Syukur sih panjenengan sudah hafal. Yaitu kita ganti dengan yang asbaha karena pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita berada di pagi hari, asbahna. Wa asbahal mulku lillah. Dan kekuasaan itu menjadi milik Allah. Karena memang kita berada di pagi hari, semua karena kekuasaan Allah. Kita masih diberi nikmat oleh Allah karena bisa menjumpai waktu pagi. Jika kita katakan asbahna wa asbahal mulku lillah, kita masuk di pagi hari dan kekuasaan itu di pagi hari itu menjadi milik Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah,
Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Hanya Dia saja, tidak ada sekutu baginya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma fi hadzal yaumi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan di hari ini, wa khairi ma ba'dah, dan kebaikan selanjutnya, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan di hari ini dan kejelekan sesudahnya. Ini kita memohon kebaikan di hari ini karena pagi hari ya. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kebaikan di pagi hari ini. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan di pagi hari ini dan juga hari berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Nah, ini penting kan, pagi hari kita butuh supaya gimana pagi hari itu nggak malas-malesan. Kan sering kita mengalami kadang yang namanya pagi hari itu kok malas, kenapa ya? Ngopi wis, bubur pingdo tambah kadang. Tapi mengapa masih malas? Nah, karena mungkin kita tidak minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Sifat malas apa? Merasa berat melakukan ketaatan padahal mampu. Itu namanya malas. Ya, padahal orang mampu melakukan kebaikan tapi dia nggak mau, merasa berat. Ini yang namanya kasal, malas. Wal haram, dan tua, yaitu usia tua yang mengakibatkan orang itu menjadi pikun, ardalil umur. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai masa tua kita itu menjadi pikun, karena merepotkan kita, merepotkan orang lain. Kita bisa menyadari orang itu kalau pikun, sholat saja minta diajari, kan ngerepotin orang lain. Kita sendiri repot, orang lain juga repot. Maka kita mohon perlindungan. Wasu'il kibar, dan juga jeleknya usia tua, termasuk tadi haram, jelek pikiran ya, dan manusia nggak suka sehingga manusia meninggalkan. Ini yang tidak kita inginkan. Karena kalau orang sudah masa tua kok ternyata kondisinya jelek, kan mungkin dijauhi oleh anak-anaknya ya, oleh istrinya juga mungkin menjauhi. Itu berarti karena apa? Itu jelek masa tuanya, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa fitnatid dunya, dan fitnahnya dunia yang bisa menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Wa adabil qabr, dan juga kita minta perlindungan dari adab kubur. Karena adab kubur ini termasuk salah satu dari manazilil akhirah, manzilah min manazilil akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya alam kubur itu salah satu bagian, salah satu dari daerah atau salah satu dari kampung-kampung akhirat. Karena orang sudah masuk alam kubur, berarti itu salah satu bagian akhirat sudah dia masuki. Meskipun alam kubur itu juga lama. Ya, jangan dikira alam kubur itu sebentar, habis masuk alam kubur langsung nanti kiamat ya. Ternyata tidak. Mungkin kalau sampai umur manusia ini masih lama kiamat, berarti kita berada di alam kubur juga lama. Ya, kalau kita itu mendapatkan nikmat kubur, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau naudzubillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan adab kubur, naudzubillah, suatu kesengsaraan. Karena yang namanya alam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma raudhatan min riyadil jannah aw khufratan min hufarin nar. Yang namanya alam kubur itu bisa menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, berarti dia sudah merasakan taman surga. Dan nanti kelanjutannya insya Allah baik. Tapi kalau di alam kubur diadab, berarti menjadi hufratan min hufarin nar, menjadi salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Yang berarti kalau di alam kubur itu sudah nasibnya tidak baik, maka selanjutnya juga tidak baik pula. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ini yang kita butuhkan. Yang pertama tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. 1. Yang kedua tadi,
asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaumi wa khairi ma ba'dah atau wa khairi ma ba'dah wa a'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibar wa fitnatid dunya wa adabil qabr. Ini doa yang kedua. Yang ketiga baca sayyidul istighfar, tapi insyaallah kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.